Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris Sunartono Fartana, NIM 2024 10 10 2052. Di sini saya akan menjelaskan tugas pemrograman berorientasi objek, yaitu membuat program CRUD menggunakan database PGAdmin dan juga bahasa pemrograman C#. Nah, di sini pertama yang kita buat yaitu kita membuat file ini terlebih dahulu, web application 2. Nah, di sini itu caranya kita bisa lihat di sini caranya, yaitu kita create website itu kita gunakan yang ASP.NET Web From Site. Nah, kemudian kita gunakan juga yang .NET Framework 4. Nah, kemudian ini kita di sini kita bisa menaruh lokasinya, mengset lokasinya. Nah, kemudian di sini kita akan memanggil package PostgreSQL. Kita akan mendownload terlebih dahulu package PostgreSQL-nya di Visual Studio-nya. Nah, caranya yaitu kita ke reference, kemudian kita klik kanan, ada manage nugget package. Nah, kemudian di sini kita browse yang npg SQL. Ini. Nah, kita tunggu. Nah, kemudian ini kebetulan saya sudah install, makanya ini udah ada tulisan uninstall. Kita skip saja karena sudah install. Nah, selanjutnya setelah mendownload package PostgreSQL, nah di sini kita buat terlebih dahulu file yang web form 1 ini. Nah, caranya yaitu kita di sini itu klik add, kemudian new item. Nah, di sini kemudian kita add itu tadi untuk menambahkan web form 1.asp. Kemudian kita akan sesuai perintahnya, yaitu kita di sini kita akan menginputkan terlebih dahulu untuk data-data yang ada di database. Oh ya, sebelumnya di sini saya juga sudah membuat database Postgre dengan tabel employee. Sebentar, kita akan buka. Nah, ini tadi saya sudah membuat database Postgre dengan tabelnya, yaitu ini. Kita bisa lihat saja isi dari tabel tersebut apa. Di sini kita panggil apa aja isinya. Ini kita run. Nah, hasilnya itu ada ID, ada first name, ada last name, dan juga ada email ID. Nah, di sini sudah ada 3 contoh datanya seperti ini masing-masing. Nah, kemudian di sini kita akan menginsert data untuk ke PostgreSQL. Nah, di sini di tabel ada employee ID, ada itu. Nah, di sini tuh kita masukkan ke default.asp. Nah, default.asp itu sama saja dengan web form 1.asp. Nah, di sini pertama kita inisiasikan terlebih dahulu. Nah, ada employee ID, ada employee first name, ada employee last name. Nah, di sini ada, dan juga ada employee email. Kemudian di sini kita gunakan perintah button insertion server insert on click button insert. Saat diklik itu akan menambahkan data ke database. Nah, untuk labelnya itu sendiri kita gunakan label merah ketika akan menampilkan pesan data ditambahkan. Nah, di sini kita bisa lihat terlebih dahulu tampilannya di web formnya. Nah, di sini kita klik desain. Kemudian, nah di sini ada insertion atau updation. Nah, di sini itu ada employee ID, employee first name, employee last name.
employee email ID. Nah, di sini kan untuk tabelnya itu ada di sini. Nah, itu saat mengklik insert, nah, itu akan menimbulkan pesan. Nah, di sini nanti kita lanjut terlebih dahulu kode selanjutnya. Nah, di sini ke .js. Nah, di sini kita akan membuat sama ya. Nah, .js. Nah, yang ini. Nah, di sini pertama kita panggil dulu using system data, using system configuration, using npg SQL untuk data itunya. Nah, di sini kita dari website tadi kita masukkan di sini. Nah, untuk memanggil database yang kita gunakan untuk connection-nya, di sini kita isi server localhost port 5432, nama database-nya, nama user ID, dan juga password-nya. Nah, untuk mengetahui hal itu semua, kita bisa cek di sini. Nah, connection, nah di sini ada atau nama address, yaitu localhost, portnya, ada username-nya juga. Kemudian, nah di sini kita akan menginsert into employee value di mana datanya yaitu ada ID, name, name, email, first name, last name. Nah di sini untuk kita tambahkan menggunakan perintahnya di sini. Nah kemudian setelah itu setelah ditambahkan akan menampilkan pesan data has been saved. Nah, setelah menginputkan data, kita lanjut ke select, yaitu memanggil dari tabel employee. Nah, di sini kita gunakan button select on click. Nah, di sini grid view 1. Nah, ini untuk di file default ASPX-nya ya. Di sini kita di webform 1.aspx. Untuk select-nya, nah di sini selection, button select, server, select all data, button select grid. Nah, kemudian kita bisa next di sini untuk tampilannya seperti ini. Kemudian di sini ada sama seperti sebelumnya, kita menggunakan using system, using configuration, using npg SQL. Nah, kita jadikan satu saja seperti yang menginput tadi. Nah, di sini jadi satu, kita taruh di bawahnya protected void button select klik, ketika diklik. Nah, di sini untuk connection-nya sama ya seperti sebelumnya, yaitu server, localhost, ada portnya, dan juga ada nama database, ada user ID, yaitu nama user ID-nya, kemudian password yang kita gunakan. Nah, di sini kita gunakan query dari sesuai database-nya, kita gunakan bagi admin, maka untuk query-nya yaitu kita gunakan select bintang from employee untuk menampilkan seluruh data dari tabel employee. Kemudian di sini sudah selesai ditampilkan. Nah, kemudian setelah ditampilkan di sini kita ada perintah update. Nah, untuk update sendiri, yang pertama kita buat button update-nya. Button update itu berada di sebelah insert. Nah, di sini kita tambahkan di web form-nya untuk button update. Nah, di sini di sampingnya button insertion. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, di sini ada button update. Kemudian kita masuk ke file .js-nya. Nah, di sini file .js-nya itu untuk update kita gunakan button updation saat diklik. Kemudian di sini untuk connection-nya sama, gunakan server localhost, portnya sama, nama database-nya sama. Kemudian di sini untuk query dari update di PostgreSQL, yaitu kita gunakan update employee, set first name, di mana itu gunakan fname ini, kemudian last name-nya yaitu lname ini, kemudian email yaitu email yang ini, where. Nah, di sini untuk mengupdate itu berdasarkan ID-nya. Ketika ID-nya diinputkan, maka kita bisa mengubah dari first name, last name, emailnya juga. Nah, kemudian jika sudah mengklik button update, maka kita akan menampilkan pesan data has been update. Kita lanjut ke fitur selanjutnya, yaitu ada delete. Nah, di delete ini sendiri, kita membuat button terlebih dahulu, button select. Nah, kemudian ini ada delete-nya.
Nah, ini ada button delete, ada button delete. Nah, untuk pesannya ini, untuk button memberikan pesannya ini. Nah, ini untuk membuat tampilannya ya. Kemudian kita ke file.js-nya. Nah, di sini untuk file.js, nah ini yang kita tampilkan dulu yang delete tadi ya. Delete tadi sudah, delete. Nah, di sini itu delete berdasarkan employee ID juga. Nah, ini untuk membuat button delete. Nah, tampilannya akan seperti ini, delete, deletion-nya, delete. Nah, kemudian kita ke web form untuk yang delete. Nah, ini button delete ketika diklik. Nah, di sini untuk connection-nya kita juga gunakan database yang sama, Postgres, kemudian servernya localhost, port-nya juga sama, user ID-nya juga Postgres, password-nya juga Postgres. Nah, di sini untuk query-nya yang digunakan yaitu delete from employee where ID. Nah, di sini kita menghapus berdasarkan ID yang kita inputkan. Nah, kemudian jika sudah mengklik button hapusnya itu tadi, maka akan menampilkan pesan data has been delete. Nah, langsung saja di sini kita akan mengimplementasikan. Kita run saja. Kita tunggu. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Nah, di sini kita coba select terlebih dahulu. Nah, di sini untuk menampilkan seluruh data yang berada di tabel employee. Nah, di sini ada ID, first name, last name, dan juga email ID. Untuk data yang tersimpan saat ini yaitu ada 3 data. Nah, kemudian di sini kita akan coba menambahkan data baru. Untuk employee ID-nya kita masukkan 6. Untuk namanya kita coba kita kasih nama namanya kemudian untuk emailnya kita random saja ya, gmail.com. Nah, di sini kita coba insert. Nah, data tersebut akan menampilkan pesan data has been saved, di mana data tersebut sudah berhasil tersimpan ke database. Nah, untuk melihatnya kita bisa langsung klik saja select all data. Nah, di sini sudah tertambahkan data barunya, yaitu ardana3@gmail.com. Nah, di sini kita coba untuk mengupdate data juga. Nah, di sini kita masukkan berdasarkan ID-nya ya. Kemudian di sini kita masukkan nama barunya, yaitu semisal namanya ada. Kemudian ini ada last name-nya. Kemudian emailnya itu ada. Sudah, kita klik update. Nah, kemudian di sini akan menampilkan pesan data has been update. Untuk melihat perubahan tersebut, kita bisa klik di select all data. Nah, di sini untuk datanya sudah terupdate, Rangga Dwi. Nah, di sini kemudian kita akan mencoba delete data. Nah, di sini untuk menghapus data itu kita masukkan berdasarkan ID-nya. Nah, di sini kita coba hapus yang data nomor 4. Kemudian kita delete. Nah, di sini akan menampilkan pesan data has been delete. Nah, kita coba select all data, maka data tersebut sudah terhapus dari tabel employee. Nah, di sini sudah tidak ada. Nah, kita coba di PostgreSQL-nya, kita buat data baru saja. Data nomor 4 untuk namanya kita gunakan nah, kita insert. Nah, data has been saved, kita select. Nah, sudah tertambahkan. Nah, kita cek di database apakah juga sudah tertambahkan. Nah, di sini kita bisa select. Nah, ini sudah tertambahkan. Yang data kita buat tadi ada ID-nya yaitu nomor 4, first name-nya Putra, kemudian last name-nya ini, kemudian email ID-nya ada putra@gmail.com.
Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.